Selamat pagi anak-anak kami semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana, sehat? Sehat, Pak. Pagi-pagi udah mandi, makan? Ya, Pak. Ya, makanya anak-anak kami semuanya yang perempuannya cantik sekali. Lalu anak-anak kami yang laki-laki semuanya ganteng. Ya, semangat ya. Ya, Pak. Sudah siap belajar? Siap, Pak. Pelajaran kita pagi ini kira-kira apa ya? Agama. Oke deh, siap belajar ya? Ya, Pak. Mari kita lihat. Nah, pelajaran kita hari ini agama dengan judul Yesus. Ya, Yesus yang mengampuni. Maka sebelum kita lanjut pelajaran kita, ya, kita sebagai orang beragama harus kita memulai semua kegiatan kita, entah itu belajar, entah itu bekerja, entah itu makan, harus mengawalinya dengan apa? Dengan doa. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, kita harus berdoa. Siapa di antara anak-anak kami yang bisa memimpin doa? Iya, mantap, maju. Ini anak cantik ini. Cantik enggak dia? Iya, cantik, pintar lagi. Iya kan? Ya, silakan, Nak. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami belajar, lindungilah kami anak-anakmu, agar kami bisa belajar dengan baik. Doa ini kami sampaikan dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kembali. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, maka Bapak harapkan ya setiap masuk kita agama itu harus bergilir ya untuk memimpin doa ke depan. Kita lanjut. Semuanya hadir? Hadir semua ya? Hadir semua, syukur. Itu menandakan bahwa semua kita pada hari ini dalam keadaan sehat. Kenapa kita sehat? Karena Tuhan memberkati kita. Karena Tuhan selalu menjaga kita. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini atau sebelum ini minggu yang lalu pelajaran kita adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Masih ingat enggak itu? Iya. Kenapa Yesus memberi makan 5.000 orang? Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang kepada mereka. Ada lagi? Nah, karena Yesus tidak membiarkan orang atau manusia menderita. Yesus tidak membiarkan kita lapar, tidak membiarkan kita susah. Maka ketika kita menderita, ketika kita susah, ketika kita lapar, Yesus hadir untuk menolong. Maka kita juga harus seperti itu. Ketika teman kita susah, kita harus hadir di situ, kita harus datang di situ sebagai penolong. Jelas? Nah, tujuan pelajaran kita hari ini adalah, coba baca bersama-sama peserta didik. Sebagaimana terjadi dalam diri Yesus yang dibaptis, Yesus yang memberi makan 5.000 orang dan Yesus mengampuni. Oke, lanjut. Sedangkan yang harus kita capai adalah capaian pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mengidentifikasi karya Allah menyelamatkan manusia melalui kisah Yesus mengampuni orang berdosa. Yang kedua,
peserta didik mampu menunjukkan sikap memaafkan orang lain. Yang ketiga, peserta didik mampu mewujudkan sikap menghormati orang lain. Yang keempat, coba baca bersama. Peserta didik mampu menunjukkan sikap mau bertobat atas kesalahan yang pernah dilakukan. Ya, artinya kita harus mau memaafkan orang lain. Ya, pernah nggak berbuat salah? Pernah ya? Nah, ketika kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mau minta maaf. Ya, kepada siapa? Kepada orang yang kita sakiti. Juga kepada Tuhan. Kita harus memohon ampun, meminta maaf kepada Tuhan. Karena ketika kita minta maaf, ketika kita minta pengampunan, pasti Tuhan akan memberikan kita pengampunan dan melepaskan mengampuni dosa kita. Begitu juga ketika teman kita yang berbuat salah ke kita, kita harus memaafkan. Begitu? Ya, seperti Yesus juga mau memaafkan kita, mau mengampuni dosa kita. Ya, mantap. Kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan, ya. Pertanyaan, mengapa Yesus mau mengampuni perempuan yang berdosa itu? Kenapa Yesus mau mengampuninya? Karena Yesus sayang kepada perempuan itu. Lalu karena Yesus adalah Maha Pengampun. Ya, begitu cintanya kepada kita, begitu cintanya kepada manusia. Ketika kita berbuat salah, Tuhan Yesus tetap memberikan kita pengampunan. Lalu yang kedua, apa yang kita dapat dari Yesus ketika kita mau bertobat? Apa yang kita dapat? Ketika kita mau bertobat, apa yang kita dapat dari Yesus? Adalah pengampunan. Ya, yang kita dapat dari Yesus adalah pengampunan. Nah, sama halnya ketika teman kita mau bertobat atau minta maaf kepada kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Memaafkan. Ya, fokusnya di sini ya, anak-anak. Di sini lihat ya. Yang ketiga, ketika ada teman kita yang sudah berbuat salah atau kesal, datang kepada kita meminta maaf, kita harus memaafkannya. Karena apa? Karena kita juga ada dosa. Ya kan? Kita juga ada dosa seperti teman kita itu. Maka kita tidak boleh tidak memaafkan. Harus memaafkan. Agar apa? Agar kita juga ketika bersalah mau orang lain memaafkan kita. Setuju? Setuju, Pak. Ya, mantap. Kita lanjut. Lanjut, Pak. Nah, di sini ada teks kitab suci. Ya, bisa dibaca, bisa diperhatikan karena setelah ini ada pertanyaan. Ya, coba dibaca dulu. Baca. Ada yang bawa kitab suci? Nah, tidak ya. Minggu depan kalau kita masuk agama, bawa kitab suci ya. Ya, supaya bisa baca bagus. Oke, baca 2 menit. Dibaca. Ya, kita lanjut. Soalnya ada masih di bawah, ada di bawahnya ini dia lagi.
Sudah? Oke, kita lanjut. Nah, ini tugas kelompok. Maka sekarang silakan membentuk kelompoknya. Ya, satu kelompok 3 orang saja. Ya, 3 orang. Ya, cepat-cepat bergabung. Ayo bergabung. Yang ini mana kelompoknya? Yang ini ya, 1, 2, 3. Ini di sini. Oke, silakan bergabung. Nah, ini udah ya. Nah, setelah itu ditunjuk siapa ketua kelompoknya. Ya, sudah. Oh, di sini ketuanya ini. Di sini siapa ketuanya? Oh, yang si Lucy. Di sini siapa ketua? Oh, yang siapa namanya, Nak? Ah, iya, Baby. Oke ya, saya bagi ini. Ya, ini namanya tugas kelompok. Lihat jawab soalnya. Ya, akan ada soalnya di situ. Dalam bacaan kitab suci, siapa yang datang kepada Yesus? Kedua, coba tunjukkan di ayat berapa terdapat anak bungsu meminta harta miliknya. Lalu yang keempat, jelaskan apa yang dilakukan oleh Yesus bersama orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yang keempat, setelah anak bungsu dapat harta miliknya, apa yang ia lakukan. Itu soalnya, waktunya 2 menit. Silahkan diskusi di dalam kelompok. Diskusi, cari jawabannya. Nanti setiap kelompok itu menampilkan jawabannya di depan atau membacakan. Silakan dikerjakan. Apa harap semuanya bekerja ya, semuanya aktif. Kenapa? Ya, dikerjakan tugasnya. Kerjakan. Ya. Sudah? Ya, Pak. Sudah semua ya? Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, sekarang kita coba panggil ke depan perwakilan setiap kelompok. Oke, ini kelompok 1, 2, dan 3. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, siapa perwakilannya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, silakan. Bacakan jawabannya. Jawabannya aja. Yang lain dengarkan. Ya. Karena Yesus dengan ampunan memaafkan orang-orang berdosa. Lukas 15 ayat 12. Mereka makan bersama. Dia jual semua harta miliknya dan pergi ke negeri orang. Mengampuni dosa perempuan tersebut. Meminta pengampunan. Dia karena Tuhan Yesus ada perempuan dan laki-laki. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3.
Sini nak. Ya. Karena Yesus Maha Pengampun, pengampunan, memaafkan orang-orang berdosa. Lukas 15:11. Ya, terus. Mereka makan bersama. Dia jual semua harta miliknya dan pergi ke negeri orang. Mengampuni dosa perempuan tersebut untuk meminta pengampunan. Ya karena Tuhan Yesus dan terus ada perempuan, tujuannya adalah meminta pengampunan. Sudah? Ya, tepuk tangan untuk kelompok kita. Silakan kelompok 2 maju, ketua kelompok atau perwakilan. Ya. Ya, terus. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, semua jawabannya benar. Ya, maka nanti tugasnya dikumpul sama ketua kelompok, baru ketua yang antar ke saya ya, supaya bisa dapat nih nilai. Kita lanjut. Nah, sekarang ini kita mau menonton video. Mau nggak menonton video? Ya, tapi perhatikan, soalnya setelah menonton video ada pertanyaan. Siap? Siapa? Inilah perempuan yang berdosa. Perempuan ini tertangkap karena melakukan perbuatan zina. Dalam hukum kami dan ibu sama memerintahkan perempuan seperti ini harus dilempar batu sampai mati. Sudah, lempari dia. Apa pendapatnya? Guru, kami memiliki saksi 2 orang. Apa yang harus kita lakukan pada perempuan ini? Di mana laki-lakinya? Hukum Taurat mengatakan dia dicobai juga. Dan siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Adalah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Hai perempuan, di mana mereka? Tidak ada yang tinggal menghukummu? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum kau.
Pergilah sekarang dan jangan berbuat dosa lagi. Videonya habis. Nah, bagaimana videonya bagus? Bagus, Nah, apa yang terjadi di dalam video itu seorang perempuan yang berdosa lalu dibawa kepada Yesus supaya dia dikasih hukuman. Nah, aturan pada saat itu siapa yang berdosa dia harus dilempar batu. Makanya mereka bawa batu tadi. Lihat batu kan? Ya. Nah, kenapa orang itu tidak jadi melempar? Apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan, siapa di antaramu yang tidak berdosa, maka dialah yang mulai untuk melemparnya. Nah, kenapa orang itu tidak jadi melempar? Satu persatu batunya dibuang lalu pergi. Itu menandakan bahwa di antara mereka yang memegang batu itu, mereka merasa diri juga berdosa. Wah, saya juga berdosa. Berarti saya tidak pantas memberikan hukuman kepada orang atau perempuan yang berdosa ini. Sehingga satu persatu batunya dijatuhkan lalu pergi. Setelah itu apa kata Yesus kepada si perempuan? Saya juga tidak menghukum kamu. Saya maafkan. Yang jelas kamu bertobat. Maka dikatakan pergilah dan bertobatlah. Artinya dia memaafkan dosanya itu. Kalau dia tidak memaafkan, pasti perempuan itu dikasih hukuman. Maka kita juga harus seperti itu. Ketika orang lain bersalah, terlebih kepada kita, maka kita harus mau memaafkan. Jelas ya? Nah, sekarang tugas. Ya, lihat pertanyaan, apakah yang dilakukan Yesus kepada perempuan yang datang kepadanya atau yang dibawa kepadanya? Dihukum atau enggak? Tidak. Hah? Tidak. Dihukum atau tidak? Tidak. Lalu apa? Diapain dia? Dimaafkan dan disuruh untuk bertobat atau diminta untuk bertobat. Yang kedua, dalam video apa maksud perempuan yang berdosa itu datang kepada Yesus atau dibawa kepada Yesus? Tujuannya apa? Agar dia dihukum. Ya kan? Ya. Agar dia dihukum. Kan itu harapan atau tujuan orang-orang itu membawanya kepada Yesus. Harapan mereka perempuan ini dikasih hukuman. Ternyata Yesus tidak kan? Tidak memberikan hukuman. Yang ketiga, pernahkah anak-anak memaafkan teman? Pernah enggak? Ya, pernah. Siapa yang pernah memaafkan temannya tunjuk tangan? Ya, semua ya. Nah, itu adalah sikap yang bagus. Kita sebagai peserta didik, kita sebagai siswa, kita sebagai anak Yesus, pengikut Yesus, kita harus belajar kepada Yesus yang suka memaafkan, yang mau memberikan pengampunan kepada siapa saja yang berdosa, termasuk kita. Maka ketika ada teman kita, ketika saudara kita ya ada salah terhadap kita sebagai sesama harus saling memaafkan. Jelas ya? Tidak boleh ada rasa dendam. Besok saya harus balas. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus saling memaafkan agar kita selalu damai. Yang terakhir,
Pernahkah anak-anak kami meminta maaf saat bersalah kepada orang lain? Pernahkah? Ya. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya kita bisa damai. Supaya persahabatan kita kembali seperti biasa. Kalau kita tidak minta maaf, tentu kita tidak bisa berteman kembali. Kita tidak bisa bermain kembali bersama, tidak bisa cerita bersama lagi. Kan begitu? Ya kan? Iya. Bagaimana? Masih semangat? Semangat, Ya, coba tepuk tangan semua dulu. Ya. Sip. Kita lanjut ya. Nah, ini gambar. Gambar siapa ini? Siapa yang di dalam gambar itu? Yesus. Lalu siapa lagi? Hah? Ada perempuan, ada juga laki-laki. Kalau kita melihat, mencermati gambar itu, kira-kira yang perempuan ini apa ya yang mereka minta kepada Yesus? Apa yang mereka sampaikan kepada Yesus? Apa kira-kira? Coba. Apa kira-kira? Meminta pengampunan. Nah, siapa yang saja yang ada di dalam gambar tadi benar adalah Tuhan Yesus. Lalu adalah perempuan, ada laki-laki. Menurut anak-anak, apa tujuan perempuan itu datang kepada Yesus? Apa tadi jawabannya? Minta pengampunan. Iya, meminta pengampunan kepada Yesus. Karena mereka yang datang itu, baik yang laki-laki tadi maupun perempuan adalah mereka orang berdosa. Maka mereka minta kepada Yesus agar dosa mereka itu diampuni. Itu ya? Ya. Ketika dosa mereka diampuni, mereka merasa bahagia. Ya, mereka merasa senang. Jelas ya? Kita lanjut. Iya. Ini. Maka kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah, bisa dibaca? Bisa, Pak. Ya, coba baca. Nomor 1. Penyesalan saja tidak cukup, harus disertai dengan keberanian untuk minta maaf dan bertobat. Ayah penuh belas kasihan, kasih dan mau menerima anak berdosa yang bertobat. Kita harus jujur mengakui kesalahan, berani meminta maaf dan memperbaiki tutur kata dan sikap kita. Dengan bertobat, kita merasakan kembali kehidupan yang damai. Lalu berikut cara kita kembali kepada Allah Bapa adalah apa? Baca. Jujur, mengakui kesalahan dan minta maaf dan berbagi tutur kata dan sikap kita. ya, maka di dalam pelajaran kita hari ini kita diajarkan bagaimana kita mau memaafkan orang lain. Itu satu ya. Lalu yang kedua, dalam pelajaran ini
kita diberikan pelajaran, ya, bagaimana kita mau minta maaf. Ya, selain kita mau memaafkan, kita juga mau meminta maaf ketika kita bersalah. Kadang-kadang kita yang salah tapi tidak mau minta maaf. Kita maunya orang itu yang minta maaf kepada kita, padahal kita yang salah. Maka dikatakan bahwa kalau mau dosa kita dihapuskan, diampuni oleh Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertobat. Ya, kita harus bertobat. Dalam kehidupan kita harus selalu tanamkan namanya sikap jujur, ya, saling menghormati. Dengan kita menghormati orang lain, maka kita mau memaafkan, ya. Kita harus menghormati. Yang kita hormati itu bukan hanya guru kita. Oh, karena guru kita hormati. Sementara yang bukan guru kita tidak perlu kita hormati. Seperti itu. Nah, seperti itu. Lihat di sini, seperti itu. Hah? Seperti itu. Tidak, ya. Artinya kita menghormati siapa saja. Entah dia lebih muda dari kita, apalagi lebih tua dari kita. Kita harus hormati orang tua, kita hormati, ya. Lalu kita harus saling menerapkan namanya adil. Di dalam hidup kita juga kita harus adil, ya. Artinya adil tidak boleh saling menyakiti, ya, tidak boleh mengganggu orang lain. Ya, supaya apa? Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya hidup kita selalu damai. Kan begitu. Teman-teman kita senang dengan kita karena kita orangnya baik. Maka anak-anak kami jangan suka mengganggu teman. Laki-laki jangan suka menyakiti perempuan. Tetapi apa yang harus kita tanamkan adalah saling menolong, saling menghormati, saling membantu satu dengan yang lain. Ya, mungkin hari ini pelajaran kita sudah selesai. Ini ada tugas. Nah, sebelum kita masuk di tugas ini, tugas di rumah, saya mau tanya dulu. Dari awal kita sudah belajar dari pembukaan tadi, dan ada video, ada gambar, ada kesimpulan. Kalau ada pertanyaan dari anak-anak kami, mungkin ada yang belum jelas, ada yang masih ragu-ragu, ya, silahkan bertanya, silahkan dipertanyakan, biar Bapak jelaskan lagi. Coba, kalau ada? Tidak ada, ya. Berarti jelas semua? Ya. Jelas, ya? Nah, kalau jelas semua, tugas di rumah ini, ya, ini tugas di rumah. Bapak bagikan, ya, lembarannya. Ini, ya, ini, ya, ini, ya, ini, ya. Tolong yang tugas kelompok tadi dikumpul, siapa ketua kelompoknya antar di depan. Satu orang. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2 mana? Udah lengkap semua, ya? Kelompok 3. Sudah? Udah jelas tugas di rumah? Bapak harapkan kita masuk minggu depan semua tugasnya selesai. Nah, sekarang ini kita tutup dengan doa. Maka sebelum kita berdoa, sekali lagi Bapak ingatkan, jangan lupa belajar dan jangan lupa berdoa
setiap melakukan sesuatu. Dan yang lebih utama lagi sesuai dengan materi kita hari ini, mari kita saling memaafkan. Kita harus memaafkan orang lain dan kita harus juga mau minta maaf ketika kita bersalah. Lalu yang ketiga adalah kita mau bertobat. Supaya apa? Supaya Tuhan mau memberi kita pengampunan. Jelas? Jelas anak kami, Rala? Ya. Oke, mari kita tutup dengan doa. Siapa di antara anak-anak kami yang bisa memimpin doa? Oke, maju. Tepuk tangan dulu. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, sudah datang melakukan pulang lindungikan anakku supaya sampai ke rumah kami masing-masing, dan doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali. Ya, terima kasih kepada anak-anak kami sudah bertahan ya. Pagi ini kita telah belajar dan kembali ke rumah atau belajar setelah ini. Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat. Selamat pagi.